kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, masih semangat belajar kan? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing terlebih dahulu ya. Baik, Ibu akan pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik suatu cerita atau film. Nah, di sini adakah yang sudah tahu apa itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Belum? Mari kita bahas secara bersama-sama ya. Jadi, unsur intrinsik adalah sebuah unsur yang ada di dalam cerita itu sendiri. Unsur intrinsik itu meliputi tema, tokoh, penokohan, alur atau jalan cerita, latar, kemudian amanat. Nah, lalu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu sendiri adalah unsur yang terdapat dari luar cerita itu. Unsur ekstrinsik itu meliputi suatu kondisi atau aspek sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah film Serdadu Kumbang. Nah, anak-anak kalian semua ada atau belum ada nih yang sudah pernah menonton film Serdadu Kumbang? Tentunya di antara kalian pasti ada yang sudah dan ada yang belum. Nah, jadi film Serdadu Kumbang ini adalah sebuah film yang menggambarkan tentang perjuangan seorang anak yang meraih cita-citanya dengan penuh semangat layaknya seperti serdadu atau tentara. Nah, kan tadi unsur intrinsik itu kan meliputi berbagai macam ya. Mari kita bahas bersama-sama, kemudian mengkaitkannya unsur intrinsik tersebut dengan film Serdadu Kumbang. Yang pertama mengenai tema. Nah, film Serdadu Kumbang ini bertemakan sebuah pendidikan, pengetahuan, perjuangan, semangat meraih cita-cita, dan disiplin untuk mencapai masa depan yang gemilang. Nah, setelah tema, yang kedua yaitu ada tokoh. Tokoh itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang membawa pesan dari cerita tersebut, atau tokoh yang paling berperan andil dalam sebuah cerita tersebut. Nah, pada film Serdadu Kumbang ini tokoh utamanya adalah si Ame. Nah, dibuktikan dengan Ame ini adalah orang yang pertama kali muncul dalam film tersebut dan menjadi pusat perhatian dalam film Serdadu Kumbang ini. Kemudian tokoh Ame ini dia rela mengorbankan dirinya untuk teman-temannya agar bisa dapat mengikuti ulangan. Kemudian lalu si Iya atau si tokoh Ame ini mendapat operasi gratis untuk mengoperasi penyembuhan bibir sumbingnya. Kemudian diceritakan pada setiap hari atau setiap sore ia selalu berlatih untuk menjadi penyiar berita yang profesional. Nah, dari banyaknya adegan atau peran yang dimainkan oleh Amek ini, maka dikatakan Amek ini adalah sebagai pemeran atau tokoh utama dalam film Serdadu Kumbang ini. Nah, setelah tokoh utama tentunya ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan itu sendiri adalah tokoh yang turut ikut serta dalam sebuah cerita atau film sebagai pendukung atau pelengkap dari si pemeran utama tadi. Nah, siapa sajakah tokoh tambahan dalam film Serdadu Kumbang ini? Di antaranya itu ada Minun, Umbe, Acan, Pak Alim, Bu Imbo, Pak Zakaria, Ketut, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dibuktikan dengan Umbe dan Acan adalah sahabat karib dari Ame. Kemudian Minun atau kakak dari Ame ini adalah selalu menghibur adiknya ketika adiknya bersedih dan kemudian selalu menyemangati adiknya. Oke, setelah unsur intrinsik tokoh,
Kemudian ada penokohan. Penokohan itu sendiri adalah atau disebut juga perwatakan, yakni mengenai sifat-sifat yang dimiliki oleh para tokoh tersebut. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, Ame. Ame ini di sini digambarkan sebagai sosok yang mempunyai sikap baik serta jahil. Baiknya dibuktikan dengan ia berkata bahwa ia rela dihukum asalkan semua temannya dapat mengikuti ulangan atau ujian. Kemudian ada Umbe dan Acan. Tokoh di sini diperankan memiliki sosok atau sifat jahil atau digambarkan dengan mereka mencuri buah jeruk milik Pak Haji Idrus. Kemudian ada Minun. Nah, si Minun ini pada film ini diceritakan memiliki sifat baik, penyayang, perhatian. Nah, ini dibuktikan dengan ia rela mengambil uang tabungannya untuk mengambil kuda milik adiknya atau milik si Amek tadi. Kemudian ada Bu Imbo. Bu Imbo ini pada film ini digambarkan memiliki sifat baik, sabar. Nah, dibuktikannya atau digambarkannya pada cerita tersebut yaitu melalui beliau selalu menasehati para muridnya ketika muridnya berbuat nakal. Nah, lalu ada Pak Alim. Pak Alim ini sifatnya sedikit kasar. Nah, digambarkannya dengan beliau selalu membentak murid-muridnya ketika muridnya melakukan sedikit kesalahan. Nah, itu dia adalah beberapa perwatakan atau sifat-sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam film Serdadu Kumbang. Nah, anak-anak, selanjutnya mengenai alur. Jadi, alur itu adalah suatu jalannya cerita. Nah, pada film Serdadu Kumbang ini menggunakan alur cerita maju. Kenapa bisa dikatakan maju? Karena pada saat itu atau butiknya, pada saat itu Ame sedang bermain kumbang hitam. Lalu Ame bermain kuda bersama Acan dan Umbe. Kemudian klimaks atau puncak konflik yaitu pada saat semua murid SD negeri dan SMP Mantar tidak lulus ujian nasional. Sampai akhirnya Ame rela mengorbankan dirinya agar teman-temannya bisa mengikuti dan ikut ujian nasional. Nah, dari itu maka dapat dikatakan bahwa alur cerita dari film Serdadu Kumbang ini adalah menggunakan alur maju. Nah, baik anak-anak, unsur intrinsik selanjutnya yaitu adalah latar. Ada yang sudah tahu latar itu apa? Ada berapa? Baik, kita bahas secara bersama-sama. Jadi, latar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Baik, kita bahas secara lebih rinci persatu. Yang pertama mengenai latar waktu. Latar waktu yang digunakan pada film Serdadu Kumbang ini ada waktu pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Siang hari digambarkan dengan ketika Ame masih tertidur. Kemudian siang hari, yaitu ketika Ame mengikuti tanding kuda. Kemudian pada sore hari itu digambarkan dengan menunggu di rumah Bu Imbo. Nah, lalu pada malam hari itu ada Ame dan kawan-kawan serta Bu Imbo berada di bawah pohon cita-cita. Kemudian ada latar tempat. Nah, di mana saja sih film Serdadu Kumbang ini tempatnya? Nah, jadi latar tempatnya ada di rumah Ame. Nah, dibuktikannya dengan Ame sedang menonton televisi. Kemudian tempat yang kedua yaitu ada sekolah. Tempat di mana Ame dan kawan-kawan ini menuntut ilmu. Kemudian ada di bawah pohon cita-cita. Nah, tempat ini adalah tempat Ame dan kawan-kawan bermain serta menggantungkan cita-cita mereka pada pohon tersebut. Kemudian yang ketiga ada latar suasana. Bagaimana sih suasana dalam film Serdadu Kumbang ini? Jadi ada berbagai macam suasana dalam film ini. Yang pertama ada suasana duka. Suasana duka di sini digambarkan ketika Minun atau kakak dari Ame ini meninggal dunia, sehingga pada suasananya mereka semua berduka. Kemudian ada suasana senang.
suasana senang ini digambarkan ketika mereka semua itu dapat lulus ujian nasional. Nah, lalu suasana selanjutnya yaitu bingung. Suasana bingung ini digambarkan ketika Bu Imbo tidak ada di rumahnya. Alangkah hasilnya mereka semua bingung. Nah, itu dinamakan latar suasana bingung. Nah, kemudian setelah kita membahas latar dan sebagainya tersebut, yaitu selanjutnya unsur ekstrinsik yang akan kita bahas yaitu mengenai amanat. Adakah anak-anak yang tahu apa sih itu amanat? Baik, kita akan bahas secara bersama-sama. Baiklah, amanat itu sendiri adalah sebuah pesan atau pembelajaran dari sebuah cerita atau film yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja amanat dalam film Serdadu Kumbang ini? Baik, yang pertama itu adalah film ini mengajarkan kita untuk memiliki sikap rela berkorban untuk teman dan sesama. Kemudian, kita sebagai generasi penerus bangsa harus memiliki cita-cita setinggi mungkin dan harus semangat dan gigih dalam menggapainya. Kemudian yang ketiga yaitu memberi pesan kepada kita bahwa jangan pernah menyerah dalam hidup. Kemudian yang keempat ada belajarlah dengan giat, bersungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita. Nah, itu tadi pembahasan mengenai unsur intrinsik yang terkandung di dalam film Serdadu Kumbang. Nah, selanjutnya yaitu mengenai unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu sendiri tadi sudah Ibu jelaskan bahwa unsur yang terdapat dari luar cerita itu bisa jadi aspek ekonomi, sosial, budaya, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita bahas satu persatu ya. Jadi pada film Serdadu Kumbang ini sedikitnya ada mengandung tiga aspek yang dapat kita pelajari darinya, yaitu yang pertama aspek ekonomi. Aspek ekonomi dalam film Serdadu Kumbang ini digambarkan dengan Ame menukarkan seekor anak kambingnya dengan sebuah handphone demi untuk menghubungi ayahnya yang sedang berada di Malaysia. Kemudian aspek yang muncul lagi yaitu adalah aspek sosial, di mana digambarkan dalam film tersebut Bu Imbo membantu para orang tua agar bisa untuk membaca. Nah, kemudian yang terakhir adalah aspek moral. Aspek moral yang terkandung dalam film Serdadu Kumbang ini adalah ketika Ame rela berkorban untuk teman-temannya agar dapat mengikuti ujian atau ulangan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai unsur ekstrinsik yang ada di film Serdadu Kumbang. Lebih tepatnya dari awal sampai akhir kita sudah memaparkan atau kita sudah membahas bersama mengenai unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik yang ada di dalam film Serdadu Kumbang ini. Jadi pada kesimpulannya, film Serdadu Kumbang ini sangat layak untuk ditonton untuk kita, untuk kalangan anak remaja, anak-anak. Karena dalam film ini sangat menggambarkan suatu sifat keteladanan yang sangat baik untuk kita teladani, yaitu mengajarkan kita semua untuk semangat menggapai atau semangat berjuang menggapai cita-cita meskipun keadaan fisik yang kurang sempurna itu bukan menjadi suatu halangan. Nah, baik anak-anak semua, itu penjelasan mengenai unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik dalam film Serdadu Kumbang. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, tetap semangat belajar semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.